Pernah nggak sih kamu berdiri berdua sama orang asing di lift terus tiba-tiba kepikiran, ngomong apa ya? Akhirnya senyum kaku aja atau pura-pura baca notifikasi padahal HP-nya mati. Kalau itu sering kejadian, tenang, kamu nggak sendirian. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang relate banget buat banyak orang. Gimana caranya ngobrol basa-basi tanpa canggung, tanpa mati gaya, dan malah bisa bikin kamu kelihatan percaya diri dan ramah. Dan jangan salah ya, obrolan ringan tuh bukan cuma buat basa-basi, tapi bisa jadi pembuka jalan buat peluang baru. So, siapin minuman kamu, duduk yang nyaman, kita mulai sekarang. Bayangkan kamu sedang berada di lift sendirian dengan orang baru yang belum kamu kenal. Diam sunyi, tiba-tiba si orang baru mulai bicara, dan kamu hanya bisa tersenyum kaku sambil menahan jantung yang tiba-tiba berdegup kencang. Seringnya si pemalu atau yang pendiam kesulitan memulai percakapan karena tidak tahu harus membuka obrolan dari mana. Rasa canggung muncul karena kita khawatir salah berkata, takut salah tingkah, atau terlalu fokus pada diri sendiri daripada lawan bicara. Kebanyakan dari kita juga khawatir dinilai orang lain, sehingga malah menutup diri. Padahal setiap orang juga pernah merasakannya. Dari situasi sederhana seperti berjumpa teman kantor baru di lift sampai berhadapan dengan klien pertama kali, kecanggungan itu normal. Dengan menyadarinya, kita mulai memahami bahwa canggungnya berbicara dengan orang baru itu seringkali berasal dari rasa cemas dan takut penilaian, bukan karena kita memang nggak bisa ngobrol. Di sebuah kafe pagi hari yang ramai, kamu mungkin pernah menyepelekan basa-basi sebagai obrolan ringan tanpa arti. Padahal, mengawali komunikasi ringan itu sebenarnya strategi yang pintar. Small talk itu ibarat membuka jalan. Meski ringan, small talk fokus pada sesuatu yang sederhana dan menyenangkan, yang bertujuan membangun hubungan dan memecah kebekuan. Ketika kamu ngobrol cuaca atau hobi sederhana, sebenarnya otak lawan bicara jadi lebih rileks dan merasa dihargai. Meskipun sepertinya tidak penting, small talk merupakan keahlian yang berharga karena dapat membawa dampak positif besar di hidup kita. Kemampuan memulai basa-basi bahkan menunjukkan kita orang yang ramah dan mudah bergaul, serta membuka kesempatan baru. Jadi jangan remehkan basa-basi. Saat kamu menanyakan gimana nih weekendmu atau kopi hangat ya, dan tersenyum tulus, lawan bicara pun merasa dihargai dan nyaman. Dari situ suasana santai tercipta, kepercayaan mulai muncul, dan koneksi baru bisa terbangun. Basa-basi justru membantu meredakan kecanggungan, membuat orang merasa diperhatikan, dan menyediakan pijakan awal untuk pembicaraan yang lebih dalam nanti. Akhir pekan kamu sedang nongkrong di meja kopi ketika bertemu teman lama membawa sahabat barunya. Saat canggung muncul kembali karena takut kehabisan topik, gunakan teknik FORD. Teknik sederhana ini akan membuat obrolanmu tidak pernah kehabisan bahan. FORD adalah akronim dari family, keluarga, occupation, pekerjaan, recreation, hobi, hiburan, dan dream, impian. 4 topik ini bisa jadi senjata rahasia untuk membuat obrolan lancar. Intinya, orang memang paling suka bicara tentang dirinya sendiri. Misalnya, kamu bisa mulai tanya hal ringan. Gimana keluarga kamu? Atau kegiatan paling seru akhir pekan ini apa? Setelah dia cerita, dengarkan lalu pancing lagi. Wah, seru ya. Keluarga kamu juga suka hiking seperti kamu. Cara ini menstimulus orang lain untuk terbuka lebih banyak cerita tentang keluarga atau kehidupannya. Dengan menggunakan 4 topik Ford ini, obrolan seperti berteman baru di lift kantor atau kenalan di acara seminar jadi berjalan mengalir dari satu tema ke tema berikutnya tanpa kehabisan bahan. Bayangkan kamu berada di sebuah seminar dan setelah sesi selesai, kamu ngobrol dengan tetangga kursimu tentang materi yang baru saja dibahas. Disinilah teknik anchoring berguna. Awali pembicaraan dengan sesuatu yang kalian berdua alami bersama.
Anchoring adalah memulai percakapan dengan sesuatu yang berhubungan dengan situasi bersama, seperti acara atau topik yang sedang dibahas. Misalnya, komentar ringan tentang pembicara tadi atau tren di acara itu bisa langsung menciptakan rasa keakraban. Ini jadi jangkar untuk menyambungkan pembicaraan. Setelah itu, kita bisa menambahkan teknik looping dengan terus menanyakan detail atau melontarkan komentar tambahan dari apa yang dia katakan tadi. Misalnya, kalau dia bilang senang sesi literasi digital, karena ide yang disampaikan menggugah, kita bisa looping dengan, berarti acara ini tepat buat kamu ya? Apa yang paling bikin kamu terpikir? Begitu seterusnya, percakapan jadi terus berputar ke hal-hal baru tanpa mati gaya. Intinya, dengan membuat percakapan anchor, reveal, encourage, jangkar, ungkapkan, dorong, kita membantu lawan bicara untuk terus membuka cerita. Teknik ini menjaga agar obrolan tidak terhenti di satu titik. Kita membangun pijakan awal melalui anchor dan kemudian mengulang pertanyaan serta menambahkan informasi, looping agar percakapan terus hidup. Situasi di kantor, rekanmu tampak ceria bercerita tentang anaknya yang baru lulus. Kamu pun mengangguk penuh perhatian, bukannya sibuk dengan ponsel. Kuncinya jadi pendengar aktif. Dale Carnegie menekankan bahwa pendengar yang baik bisa dilatih. Tips Dale Carnegie untuk menjadi pendengar hebat adalah fokus. Hindari gangguan-gangguan dari luar dan perhatikan dengan seksama apa yang sedang disampaikan orang yang sedang berbicara. Artinya, saat ngobrol, tatap mata dan dengarkan sampai selesai sebelum merespons. Selain itu, jangan buru-buru menyela atau langsung menyaring informasi dengan prasangka. Carnegie juga menyarankan, hindari memotong pembicaraan. Interupsi akan mempengaruhi komunikasi yang efektif. Dengan memberi waktu orang lain untuk bicara tanpa terganggu, kamu memberi sinyal bahwa cerita atau pendapat mereka benar-benar penting. Saat lawan bicara merasa didengar, kita bisa membangun kenyamanan dan kepercayaan. Dengarkan juga emosi di balik kata-kata, misalnya tanggapi dengan, "Wah, seru banget cerita kamu," atau "Aku ngerti, itu pasti bikin senang ya." Sesuai konteks, dengan menjadi pendengar yang sabar dan penuh empati, rantai obrolan panjang tercipta secara alami. Obrolan itu bukan bakat ajaib, ia bisa diasah lewat latihan terus-menerus. Ibarat otot, semakin sering kita melatihnya, semakin kuat pula. Semisal mulai dari hal kecil, setiap hari cobalah mengobrol santai. Dengan barista kopi atau kasir warung, tanya kabar teman setiap bertemu, hingga ikut grup diskusi ringan. Latihan-latihan kecil ini seperti angkatan beban kecil yang lama-lama bikin otot bicara kita lebih tangguh. Ingat pesan Dale Carnegie, kelambanan menciptakan keraguan dan ketakutan, tindakan menciptakan keyakinan dan keberanian. Artinya, lama-lama rasa takut itu hilang kalau kita terus praktek berani memulai pembicaraan. Jadikan ngobrol ringan sebagai kebiasaan, bukan tugas berat. Kamu bisa misalnya menantang diri, di akhir pekan ngobrol dengan 2 orang baru di acara, atau setiap hari memulai obrolan pendek dengan 1 orang asing. Ketika kita rutin melakukannya, kecanggungan akan semakin berkurang. Seperti membangun kebiasaan olahraga sedikit-sedikit tapi konsisten, lama-lama kemampuan sosial dan kepercayaan diri bertumbuh. Maka percayalah, tidak ada kemenangan tanpa latihan. Akhirnya, saat basa-basi mulai jadi rutinitas nyaman, kamu akan sadari bahwa obrolan ringan itu bukan sekadar basa-basi. Di baliknya tersimpan kesempatan. Misalnya, ngobrol ringan dengan sopir taksi saat macet bisa memberi ide bisnis, bercakap tentang cuaca dengan rekan kantor bisa mengubah canggung jadi tawa bersama. Bertanya kabar singkat ke teman baru bisa membawamu pada pertemanan. Dalam dunia nyata, pebisnis sukses sengaja melakukan small talk dengan siapa saja, sopir taksi, penjaga toko, sampai tukang kopi. Bukan hanya untuk sopan, tapi juga mencari ide dan jaringan. Akhirnya, small talk dapat membawa kesuksesan besar bagi kita, karena dengan basa-basi tulus kita menunjukkan kepedulian dan ketertarikan pada orang lain.
Jadi jangan malu lagi basa-basi. Anggap ia sebagai pembuka jalan. Mulailah percakapan, bukalah senyum, dan layani cerita lawan bicaramu. Mulailah peluang baru dari 1-2 kata ringan itu. Kalau kamu suka topik hari ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video ngobrol-ngobrol santai tapi bermakna kayak gini. Tulis juga di kolom komentar, momen paling canggung kamu waktu basa-basi itu kapan dan gimana kamu ngatasinnya. Siapa tahu bisa jadi bahan ngobrol kita di video berikutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.